Baik, kita lanjutkan. Untuk aspek dari CPOTB, ya, selanjutnya adalah peralatan. Jadi di sini faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk, ya, kualitas produk termasuk produk itu aman, kemudian produk itu berkhasiat, produk itu bermutu. Nah, ketiganya ini kalau kita miliki, bisa dikatakan suatu produk ini memiliki kualitas yang baik. Adalah personalia, ya, kemudian protap. Nah, yang masuk di sini salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas protap yang penting selain bangunan dan lain sebagainya itu adalah peralatan. Nah, warna hijau ya. Di sini dia memiliki istilahnya adalah peran ya yang menyebabkan suatu produk atau suatu sediaan yang dihasilkan dari produksi suatu industri obat tradisional ini memiliki kualitas yang baik. Nah, ini adalah salah satu contoh alat ya yang ada di industri yang industri besar gitu ya. Kita memiliki alat atau alat yang kita gunakan untuk proses suatu produksi itu sebaiknya itu adalah disesuaikan dengan kapasitas produksi yang kita miliki. Yang pertama, kalau kita sekali produksi hanya beratus-ratus ya, tidak sampai beribu-ribu ya, kita sesuaikan saja kapasitas alatnya dengan banyaknya produk yang kita produksi. Yang kedua adalah kapasitas ruangan. Ya, kapasitas ruangan. Kalau ruangan kita hanya 5x5, alatnya tidak perlu besar, di situ akan mengurangi atau menimbulkan ketidaknyamanan dari lalu lintas si personil yang melakukan pengolahan menggunakan alat tersebut. Nah, ini juga akan mempengaruhi suatu produknya. Apalagi kalau sampai pintu ruangan itu tidak bisa ditutup. Nah, itu akan menyebabkan timbulnya suatu kontaminasi silang. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Rancang bangun dan konstruksi peralatan yang tepat. Kalau kita di industri farmasi, kita mau pakai alat A untuk kepentingan A, misalnya kita mau cari alat filling sirup ke dalam botol atau ke dalam kemasan primer. Nah, alat bisa kita cari yang sudah dijual sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Toh kalau tidak ada, saya pengennya alat seperti ini, Anda bisa pergi ke atau memesan ke pengrajin mesin. Sudah banyak sekali sekarang pengrajin mesin yang kita bisa meminta mereka untuk membuatkan alat sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang pertama. Yang kedua adalah kualifikasi peralatan. Ya, kualifikasi peralatan. Untuk apa alatnya? Untuk berapa bed dia mampu melakukan pengoperasional, dan hasil dari alat tersebut nanti bagaimana? Apakah hasilnya memenuhi persyaratan atau tidak? Nah, itu juga harus kita lihat. Katakanlah kalau filling sirup, isi sirup ya, filling ke dalam kemasannya ya, filling sirup ke dalam kemasan itu kita lihat hasilnya apakah seragam antara kemasan satu dengan kemasan yang lain. Nah, ini kan harusnya ada pengaturan di mesin tersebut. Kemudian pemasangan dan penempatan peralatan ini tadi kaitannya dengan ruang yang digunakan untuk alat itu berada. Lah, penempatannya bagaimana? Apakah mengganggu lalu lintas? Apakah mengganggu proses produksi? Apakah alatnya terlalu besar? Misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sanitasi atau pemeliharaan peralatan. Peralatan ini harus selalu dibersihkan setelah produksi selesai. Ya, jadi nanti kalau kita menggunakan produk yang berbeda, sama-sama sediaannya sirup tapi formulanya berbeda, di situ tidak ada tertinggal residu pengotor yang bisa mencemari produk baru ini. Kemudian alat ini juga harus dilakukan pemeliharaan per 1 bulan sekali. Fungsi apa yang kira-kira tidak sesuai, fungsi apa yang kira-kira mempengaruhi hasilnya. Nah, dilakukan maintaining terhadap mesin atau peralatan ya. Kemudian rancang bangun dan konstruksi yang tepat ya. Jadi di sini harapannya permukaan peralatan yang kontak dengan bahan atau bulk itu tidak boleh bereaksi atau menyerap bahan. Jadi peralatan ini tidak boleh korosif
ya, peralatan ini tidak boleh peralatan yang korosif atau bisa kalau biasanya dia terbuat dari besi ya. Kalau alat ini terbuat dari besi dia bisa korosif, kemudian dia bisa menimbulkan atau menghasilkan cemaran logam yang bisa mengkontaminasi produknya ini. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian selanjutnya tidak boleh menimbulkan dampak yang merugikan mutu dari produk. Misalnya habis melakukan maintenance terhadap mesin ternyata ada tetesan oli. Nah, ini bagaimana nanti olinya masuk ke dalam produk. Nah, itu tidak diperkenankan. Nah, yang penting lagi seperti bangunan dan fasilitas, ini alat juga harus baiknya mudah dibersihkan untuk dilakukan pesanitasi ya, sesuai dengan yang ada di prosedur tetap. Jadi tergantung komponen alatnya. Kalau kemungkinan alatnya itu atau bagian dari alatnya itu bisa dibongkar pasang, kita bongkar aja. Ya, nanti kita bersihkan dulu, baru kita keringkan, kita pasang lagi. Tapi kalau tidak bisa ya sudah, kita bersihkan di situ. Kemudian mudah terjangkau, tidak dapat menahan sisa produk bahan pembersih dan sanitizer. Jadi kalau bisa ini ya, sisa-sisa pembersih, sisa produk sebelumnya itu benar-benar bisa hilang dari mesin tersebut. Selanjutnya alat penyaring tidak diperkenankan mengandung bahan asbes, termasuk kalau mesin ini ada alat filtrasi atau alat penyaringnya, itu tidak boleh mengandung dari bahan asbes. Kemudian besi ya, yang diperbolehkan itu dari nikel yang dia tidak korosif. Nah, kemudian alat untuk pengolahan bahan kimia yang mudah terbakar itu harus dilengkapi dengan perlengkapan elektris, yang dimana perlengkapan elektris itu diharapkannya kedap ledakan dan bisa dikebumikan atau ditimbun ya dengan sempurna. Ini contoh alat. Jadi alat itu ada yang semi manual, ada yang otomatis. Kalau untuk iot biasanya udah otomatis ya, kita tinggal pencet dia udah jalan sendiri. Kalau yang diukot itu bisa semi manual, kita bisa tetap butuh orangnya gitu ya, butuh manusianya untuk menjalankan mesinnya tersebut ya. Kualifikasi peralatan. Jadi ada kualifikasi peralatan itu kita bagi menjadi 3 ya, kualifikasi instalasi, operasional, dan juga kinerja. Dimana kalau instalasi itu kualifikasi itu penting ya. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa alat itu dibuat atau diinstalasi sesuai dengan manual alat yang diberikan dari supplier. Jadi kalau kita beli alat, saya beli alat katakanlah saya beli oven gitu ya, untuk pengeringan suatu simplicia, itu kita cek dulu manualnya ada tidak. Kemudian apakah ini bisa berjalan sesuai dengan manual yang dibuat dari supplier tersebut gitu kan. Nah, KI atau kualifikasi instalasi ini meliputi rencana instalasinya, kemudian kalau ada pelaksanaan instalasi, kalau bisa dimodif itu bagaimana caranya, pencatatan juga gitu kan. Kemudian kualifikasi operasional itu tujuannya adalah menetapkan bahwa alat itu berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan harapan. Kalau dia diinstalasi atau memang dibuat untuk mesin filling sirup, ya harapannya dia bisa mengalirkan cairan ke dalam suatu wadah atau kemasan primer. Nah, dengan pengaturan cairannya itu, pengaturannya apa? Homogen antara botol satu dengan botol yang lainnya, kan harapannya seperti itu. Nah, apa saja kualifikasi operasional? Itu transfer atau kita mengadakan pelatihan kepada pelatihan prosedur penggunaan alat. Nah, kalau Anda di laboratorium biasanya prosedur penggunaan oven itu ditulis, diketik, ditempel di depan oven. Prosedur penggunaan rotary evaporator, prosedur penggunaan water bath dan lain sebagainya itu ada di sana. Seperti itu juga kalau di industri teman-teman, itu sudah ada. Jadi kita buat protapnya dulu. Kalau nanti Anda sebagai apoteker industri ya, terus selalu tergantung industrinya. Kalau industrinya sudah industri obat tradisional, sudah besar dan protapnya sudah ada ready, paling apoteker ini akan melakukan revisi-revisi terkait protap yang memang perlu dilakukan revisi. Misalnya alatnya sudah berbeda atau ada revisi terkait prosedur dan lain sebagainya itu ya. Tapi kalau kasusnya adalah
industri yang baru, dalam artian usaha kecil obat tradisional, usaha menengah obat tradisional, dan itu baru, protapnya ya sudah, Anda harus membuat protap sendiri dan dipastikan bahwa protapnya ini adalah protap yang sudah divalidasi, disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Jadi tidak bisa dipukul rata atau disamakan antara protap perusahaan A dengan perusahaan B, karena tentu saja produksinya berbeda, sediaan berbeda akan menyebabkan protapnya juga berbeda. Nah, terkait protap untuk penggunaan mesin, ini kita buat protapnya dulu. Setelah buat apa? Buat nanti yang menggunakan mesin tersebut menggunakan sesuai dengan protap yang sudah dibuat, di mana protap itu sudah tervalidasi dan hasil dari protap itu, prosedur yang ada di situ bisa menghasilkan produk yang sesuai gitu kan. Nah, ini ada pembuatan SOP tadi, pencatatan atau formulir pengisian. Jadi ada pencatatan terhadap hasil yang dihasilkan dari mesin tersebut. Apa? Oh, dia bisa melakukan filling sirup sebanyak 200 botol dengan kecepatan alir sekian, kemudian volume sekian, waktu sekian. Nah, itu namanya pencatatan. Kemudian ada supervisi atau verifikasi, pemeriksaan. Siapa yang melakukan pemeriksaan? Ya kita, apoteker gitu kan. Kemudian ada preventif atau pencegahan dan juga koreksi terhadap mesin ini, maintenance tadi ya, dan juga supaya menjaga supaya mesinnya itu bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian selanjutnya adalah kualifikasi kinerja. Nah, ini alatnya, ini bekerja dengan konsisten baik pada kondisi normal maupun kondisi terburuk. Jadi rekapitulasi data kualifikasi operasional. Dari data kualifikasi operasional itu kita hitung dalam 1 jam berapa yang dihasilkan, besok ya segitu lagi. Jadi nggak berbeda-beda. Nah, karena kinerjanya dari mesin itu harusnya sama dengan kita mengatur pengaturan yang ada di mesin itu sama, hasilnya harusnya sama. Kemudian evaluasi dari operatornya. Nah, siapa yang melakukan pengoperasionalan dari mesin tersebut? Dievaluasi. Kira-kira kenapa sih? Apakah karena orang yang melakukan operasi terhadap mesin ini berbeda, hasilnya berbeda? Itu bisa saja terjadi. Kemudian verifikasi dan persetujuan diberikan kepada apoteker, penanggung jawab produksi untuk dilakukan persetujuan dan verifikasi apabila ada perubahan, apabila ada yang harus lakukan gitu ya untuk perbaikan dan juga disetujui terkait dokumentasi hasil dari produksi tersebut. Nah, ini contoh beberapa alat pengaman dan juga regulator ya, control panel di sini, kemudian pressure dan relief valve, kemudian air pressure regulatornya untuk pengaturannya ya. Nah, kemudian yang C, pemasangan dan juga penempatan. Bagaimana tadi? Harusnya memang dia dipasang dan ditempatkan di tempat yang sudah dipertimbangkan dan didiskusikan terlebih dahulu. Untuk apa? Tadi sudah saya sampaikan, untuk kelancaran lalu lintas barang dan orang gitu ya. Kemudian jarak antar peralatan satu dengan yang lainnya itu supaya tidak mengganggu proses produksi, tidak boleh saling berdekatan. Kalau bisa satu ruangan satu mesin, tergantung deh proses produksinya apa. Kemudian jaminan terhindar dari kontaminasi silang. Tadi kalau suatu alat itu ada di suatu ruangan sampai lalu lintasnya terganggu, sampai mesin dalam ruangan tersebut tidak bisa ditutup padahal ada tekanan udara di dalam koridor ke ruangan atau sebaliknya, itu bisa menyebabkan kontaminasi silang. Kemudian kemudahan cara perawatan, pembersihan dan sanitasi. Nah, ini semakin dia mudah untuk dirawat, dibersihkan, sanitasi, semakin suatu produk atau suatu bahan yang diolah dengan mesin tersebut itu jauh dari kontaminasi. Nah, penempatan dan juga peralatan itu kalau mesin yang dia menghasilkan debu atau memang dia digunakan untuk pencampuran dari serbu, ya tentu saja ada debu-debu yang berterbangan gitu ya, harus terpisah dan ada dust kolektornya atau ada penghisap debu. Jadi katakanlah mesin untuk mixing serbu jangan kita campurkan satu ruangan dengan mesin filling sirup. Nah, nanti debu-debunya itu bisa masuk ke sirup yang kita gunakan. Nah, itu bahaya. Kemudian saluran air, uap dan udara bertekanan dan sistem hampa udara harus dipasang sedemikian rupa sehingga mudah dicapai. Kalau bisa dilengkapi dengan keran gitu kan. Nah, ini untuk
udara bertekanan ya, dan sistem hampa udara atau tata udara HVAC atau HEPA filter. Nah, ini kita butuh satu gedung sendiri di atas ruang produksi kita. Jadi lantai 2-nya istilahnya ya. Nah, ini untuk pipanya, warna dan arah aliran pipa itu harus diberikan. Jadi ini aliran airnya itu arahnya kemana? Ini kita harus tahu, karena kalau seperti ini kita nggak kelihatan airnya atau aliran airnya menuju kemana. Jadi memang harus ada ininya, harus ada warna dan juga aliran pipanya ya yang sesuai gitu, untuk memudahkan kita melakukan pengontrolan, untuk memudahkan dokumentasi apabila terjadi kesalahan, dan juga bisa untuk melakukan penelusuran. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem penunjang tadi, misalnya ventilasi, pengatur suhu udara ruangan, instalasi air, uap, udara bertekanan, hampa udara, dan lain-lain. Nah, ini sebaiknya memang berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan dari pemasangan sistem penunjang tersebut ya. Kemudian harus memiliki identitas yang jelas. Harus dilakukan kalibrasi. Nah, ini penting sekali, kalibrasi dilakukan setiap 1 tahun 2 kali untuk menjamin bahwa sistem-sistem tersebut masih bisa digunakan dan valid hasil yang dihasilkan dari sistem pemanas, ventilasi, dan lain sebagainya, karena memang mempengaruhi mutu produk ya. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan, di mana harus dilakukan, kita menentukan atau kita membuat jadwal pemeliharaan terhadap peralatan. 1 bulan sekali, udah off produksi aja, atau produksi setengah hari kita lakukan peralatan itu, kita bersihkan, kita undang bagian mesinnya untuk melakukan pembersihan berkala, untuk melakukan kalibrasi, untuk melakukan memeriksa ya apakah mesin ini masih bisa menghasilkan produk yang baik ya. Supaya apa? Supaya memang mutu produk yang dihasilkan dari mesin ini itu atau peralatan yang ada di produksi itu menghasilkan suatu produk yang oke gitu kan, aman, berkhasiat, dan mutu produknya juga terjaga. Nah, ada prosedur tetap perawatan masing-masing alat. Nah, kita ada juga prosedur tetap terhadap apa? Sanitasi, terhadap perawatan alatnya bagaimana, itu ada prosedurnya yang kita buat, apoteker buat, kemudian kita latihkan kepada semua staf. Setelah prosedur itu kita mengikuti prosedur itu saat melakukan kegiatan, hasil kegiatan itu kita tulis kembali dalam bentuk dokumentasi. Jadi kalau di industri itu intinya kerjakan, tulis dulu apa yang mau dikerjakan ya, dari yang sudah ditulis dalam bentuk prototip itu dikerjakan. Setelah dikerjakan, ditulis lagi dalam bentuk dokumentasi. Jadi dokumentasi dari setiap hari dari suatu industri itu banyak sekali ya, harus koreksi banyak produk proses gitu kan. Kalau kita apoteker di UKOD itu sekali koreksinya banyak sekali, dan itu kita harus jeli mana yang salah, siapa, apa produknya, hasilnya seperti apa, kunjungi QC-nya, hasilnya bermutu atau tidak, bermanfaat atau tidak, bisa diloloskan atau tidak. Nah, itu kita harus aktif gitu ya untuk melakukan pemeriksaan, karena kalau kita menjadi suatu apoteker suatu industri, katakanlah ya, kalau saya dulu pernah di UKOD 5 tahun gitu kan, di industri obat non tradisional 1 tahun aja. Nah, itu kita harus, apalagi untuk obat oral, kita harus yang namanya bertanggung jawab terhadap produk yang diloloskan oleh suatu industri tersebut. Jadi kalau ada keluhan, ada tidak kesesuaian, itu sudah deg-degan, ini apa yang terjadi, kemarin salahnya di mana, ada surat peringatan dari BPOM, ada E. coli-nya di produk tersebut. Wah, ini memang kalau menjadi apoteker di suatu industri itu tantangannya luar biasa ya. Saya memotivasi Anda, tetapi ilmu yang Anda dapatkan juga luar biasa banyak ya. Nah, kemudian di sini petunjuk kerja pelaksanaan perawatan beserta pencatatannya bagaimana. Ya tadi, pelaksanaan perawatannya kita lakukan dari apa? Dari protap yang sudah ada. Lah, dari protap itu kemudian kita dokumentasikan ya, hasil pencatatannya itu kita simpan. Melakukan evaluasi dan juga validasi. Validasi terhadap mesin pasti, evaluasinya juga kalau terjadi kesalahan atau mutu produk yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan
apa yang seharusnya ya, jadi tidak memenuhi persyaratan. Kemudian peralatan baik dia untuk mengukur, menimbang, menguji itu harus dipantau fungsinya, dikalibrasi setiap 1 tahun 2 kali. Ya, ada badan kalibrasi yang bisa kita manfaatkan, atau kalau di perusahaan punya bagian untuk kalibrasi alat sendiri malah lebih enak gitu ya. Kemudian kalibrator yang dipakai adalah dijamin ketepatannya oleh badan sertifikasi dan diakui atau di instansi ya diakui. Jadi harus ada sertifikatnya ya. Timbangan harus dikalibrasi ya, timbangan. Ada berbagai bentuk timbangan. Ini salah satu contoh timbangan yang ada di industri, bukan timbangan untuk nimbang berat badan Anda gitu ya, tapi timbangan yang ada di industri, karena kita di industri itu untuk sekali produksi itu bahan bakunya bisa puluhan kilo gitu kan. Nah, ini status peralatan. Jadi tidak hanya Anda yang punya status gitu ya, peralatan juga punya status. Apakah dia, kalau bahan baku atau produk jadi statusnya adalah dia di karantina, itu belum dilakukan pengecekan oleh quality control ya, jadi dia ambigu di karantina, nggak enak kan di karantina, apakah dia harus lolos, belum juga, apakah dia harus ditolak juga belum ya. Itu warnanya kuning teman-teman. Kalau warnanya hijau seperti ini, jadi ada latar hijaunya, itu berarti dia diloloskan untuk, ini saya ulang, untuk produk dan juga bahan awal. Kemudian kalau ditolak, di reject, itu warnanya merah. Nah, untuk alat juga ada statusnya, yaitu dia alatnya bersih, kotor, atau sedang digunakan. Jadi kalau sedang digunakan itu harus ada statusnya. Jadi ini Bu, gonta-ganti status terus. Iya, jadi kalau dia sedang digunakan kita tempel status alat sedang digunakan. Kalau alat sudah digunakan tapi dia belum dicuci, kita kasih status alat itu kotor. Tapi kalau alat itu sudah dilakukan sanitasi, kita kasih status alat itu sudah bersih. Jadi fungsinya apa? Besok kalau ada yang mau melakukan produksi, kita cek status alatnya, oh dia sudah bersih, kita bisa langsung gunakan alat tersebut ya. Termasuk ruangan juga ada status digunakan, kotor dan juga bersih ya, seperti ini. Jadi harus memang kita rajin-rajin gonta-ganti status alat, maksudnya ya, bukan Anda gonta-ganti status gitu ya. Nah, itu untuk peralatan. Terima kasih. Nanti kita masuk ke aspek sanitasi dan juga hygiene ya. Silahkan didengarkan, atau ada pertanyaan silahkan bertanya ke saya ya, atau meninggalkan komentar di YouTube ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.